Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nereno Bima Al Rasid, di belakang 54 kelas B. Saya akan presentasi tentang tugas video. Yang pertama, fungsi dan relasi. Fungsi inverse dan komposisi fungsi. Misalkan F adalah korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B. Fungsi inverse dari F adalah fungsi yang menetapkan elemen B milik B elemen unik A dalam A sedemikian sehingga F dalam kurung A sama dengan B. Fungsi inverse dari F dilambangkan dengan F pangkat 1. Maka F pangkat 1 dalam kurung B sama dengan A ketika F dalam kurung A sama dengan B. Contoh, misalkan F adalah fungsi dari ABC ke 1, 2, 3 sehingga F dalam kurung A sama dengan 2. FB sama dengan 3 dan FC sama dengan 1. Jika F dapat dibalik dan jika adalah apa kebalikannya? Solusinya fungsi F dapat dibalik karena merupakan korespondensi 1-1. Fungsi inverse F pangkat 1 membalikkan korespondensi yang diberikan oleh F. Jadi F pangkat 1 dalam kurung 1 sama dengan C F pangkat 1 dalam kurung 2 sama dengan A. Dan F pangkat 1 dalam kurung 3 sama dengan B. Yang kedua, hubungan dan sifatnya. Misalkan A dan B himpunan relasi biner dari A ke B adalah himpunan bagian dari A kali B. Contoh, misalkan A himpunan siswa di sekolah dan B himpunan mata pelajaran. Misalkan R adalah relasi yang terdiri dari pasangan-pasangan tersebut, A dan B, di mana A adalah seorang mahasiswa yang terdaftar pada mata kuliah B. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A ke A. Contoh, misalkan A adalah himpunan 1, 2, 3, 4 pasangan terurut yang mana dalam relasi R sama dengan A dan B. A membagi B. Solusi karena A, B ada di R jika dan hanya jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang tidak melebihi 4 sehingga A membagi B. Kita lihat bahwa R sama dengan 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 4, 3, 3, dan 4, 4. Yang ketiga, hubungan n-ary dan aplikasinya. Misalkan A1, A2, dan seterusnya adalah himpunan. Sebuah relasi n-ary pada himpunan ini adalah himpunan bagian dari A1 kali A2 dan seterusnya. Himpunan A1, A2, dan seterusnya disebut domain relasi dan N disebut derajatnya. Misalkan R adalah relasi pada N kali N kali N yang terdiri dari rangkap 3 A, B, C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat dengan A kurang dari B kurang dari C, maka 1, 2, 3 E, R, tetapi 2, 4, 3 E, R. Derajat hubungan ini adalah 3, dengannya semua sama dengan himpunan bilangan asli. Misalkan R adalah relasi n-ary dan C suatu kondisi yang dapat dipenuhi oleh elemen-elemen dalam R. Maka operator seleksi SC memetakan relasi n-ary R ke relasi n-ary dari semua n tabel dari R yang memenuhi kondisi C. Contoh untuk mencari rekod jurusan ilmu komputer pada relasi n-ary yang ditunjukkan pada tabel 1. Kita menggunakan operator SC di mana C1 adalah syarat layar sama dengan ilmu komputer. Hasilnya adalah 24 tabel. Mewakili hubungan, misalkan R adalah relasi dari A sama dengan A1, A2, dan seterusnya ke B, B1, B2, dan seterusnya. Relasi R dapat direpresentasikan dengan matriks MR sama dengan MIJ, di mana MIJ sama dengan 1 jika A, I, B, C, R 0 jika A, I, B, C. Contoh, misalkan A sama dengan 1, 2, 3 dan B 1 dan 2. Misalkan R adalah relasi dari A ke B yang memuat A dan B. Jika A, E, A dan B, E, B dan A kurang dari B, apa matriks yang mewakili R jika A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2, dan A3 sama dengan 3.
dan B1 sama dengan 1 dan B2 sama dengan 2. Solusi karena R sama dengan 21, 31, 32. Metrik untuk R adalah MR sama dengan 001011. Penutupan hubungan lintasan dari A ke B pada graf berarah G adalah barisan rusuk X0 dan X1, X1 dan X2, X2 dan X3, dan seterusnya. Di G, di mana N adalah bilangan bulat tak negatif dan X0 sama dengan A dan Xn sama dengan B, yaitu barisan sisi di mana titik terminal dari sebuah sisi sama dengan titik awal pada sisi berikutnya dalam lintasan. Jalur ini dilambangkan dengan X0, X1, X2, dan seterusnya, Xn-1, Xn, dan memiliki panjang N. Kita melihat impelan sisi yang kosong sebagai lintasan dengan panjang 0 dari A ke A. Lintasan dengan panjang N kurang dari sama dengan 1 yang berawal dan berakhir pada titik yang sama disebut sirkuit atau siklus. Contoh manakah dari berikut ini yang merupakan lintasan pada graf berarah yang ditunjukkan pada gambar 1? ABED, AECDB, BAC, BAAB, DC, CBA, EBA, BABE. Apa panjang dari mereka yang jalan? Jalur mana dalam daftar ini yang merupakan sirkuit? Solusinya karena masing-masing dari A, B, BE, dan ED adalah rusuk. ABED adalah lintasan yang panjangnya 3. Hubungan kesetaraan. Suatu relasi pada himpunan A disebut relasi ekivalen jika relasi tersebut refleksif, simetris, dan transitif. Contoh misalkan R adalah relasi pada himpunan bilangan bulat sehingga AR B jika dan hanya jika A sama dengan B atau A sama dengan min B dibagikan 9.1 akan menunjukkan bahwa R adalah refleksif, simetris, dan transitif. Maka R adalah relasi ekivalen. Misalkan R adalah relasi ekivalensi pada himpunan A. Himpunan semua elemen yang berrelasi dengan elemen A dari A disebut kelas ekivalen dari A. Kelas ekivalen A terhadap R dinotasikan dengan dalam kurung A, R. Ketika hanya satu relasi yang dipertimbangkan, kita dapat menghapus subskrip R dan menulis A untuk kelas ekivalensi ini. Contoh apa kelas kesetaraan bilangan bulat untuk hubungan kesetaraan? Karena suatu bilangan bulat ekivalen dengan dirinya sendiri dan negatif dalam relasi ekivalensi ini, maka A sama dengan min A dan A. Himpunan ini berisi dua bilangan bulat yang berbeda kecuali A sama dengan 0. Misalnya 7 sama dengan min 7 dan 7, negatif 5 sama dengan negatif 5 dan 5, dan 0 sama dengan 0. Pemesanan sebagian. Suatu relasi R pada himpunan S disebut orde parsel atau orde parsial jika relasi tersebut refleksif, antisimetris, dan transitif. Himpunan S bersama-sama dengan pengurutan parsial R disebut himpunan terurut sebagian atau poset dan dilambangkan dengan S dan R. Anggota S disebut elemen dari poset. Contoh tunjukkan bahwa relasi lebih besar atau sama adalah pengurutan parsial pada himpunan bilangan bulat. Solusi karena A lebih dari A untuk setiap bagian bulat lebih dari bersifat refleksif. Jika A lebih dari B dan B lebih dari A, maka A sama dengan B. Maka lebih dari adalah antisimetris. Akhirnya lebih dari adalah transitif karena A lebih dari B dan B lebih dari C. Menyiratkan bahwa A lebih dari C, maka lebih dari adalah pengurutan parsial pada himpunan bilangan bulat dan merupakan poset. Yang kedua, kardinalitas dan matriks. Kardinalitas himpunan yang berhingga atau memiliki kardinalitas yang sama dengan himpunan bilangan bulat positif disebut dapat dihitung. Himpunan yang tidak dapat dihitung disebut tak terhitung. Ketika himpunan tak terbatas S dapat dihitung, kami nyatakan kardinalitas S dengan
N0 di mana N adalah alat. Huruf pertama dari alfabet Ibrani. Kita menulis S sama dengan N0 dan katakan bahwa S memiliki kardinalitas alat 0. Contoh, tunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat positif ganjil adalah himpunan yang dapat dihitung. Selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat positif ganjil yang dapat dihitung, kita akan menunjukkan korespondensi satu-satu antara himpunan ini dan himpunan bilangan bulat positif. Pertimbangkan fungsi Fn sama dengan 2n negatif 1 dari Z sama dengan kehimpunan bilangan bulat positif ganjil. Kita tunjukkan bahwa F adalah korespondensi satu dengan menunjukkan bahwa F adalah korespondensi satu-satu dan on. Matriks. Matriks adalah susunan bilangan persegi panjang. Matriks dengan M baris dan N kolom disebut matriks NXN. Jamak dari matriks adalah matriks. Matriks dengan jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom disebut persegi. Dan matriks sama jika memiliki jumlah baris dan jumlah kolom yang sama dan entry-entry yang bersesuaian pada setiap posisi dan sama adalah sama. Contoh matriksnya 11, 02, 13 adalah matriks 3 kali 2. Misalkan A sama dengan A dan B sama dengan B, C adalah matriks M kali 6, kali N. Jumlah A dan B dilambangkan dengan A plus B adalah matriks M kali N yang memiliki IJ plus BIJ sebagai elemen ke I dan J. Dengan kata lain, A tambah B sama dengan IJ tambah BIJ. Contoh seperti yang ada di gambar. Nomor 3, peluang diskrit. Pengantar probabilitas diskrit. Jika S adalah ruang sampel berhingga 9 dari kemungkinan hasil yang sama dan E adalah suatu kejadian, yaitu himpunan bagian dari S, maka peluang dari E adalah P sama dengan E per S. Contoh sebuah guci berisi 4 bola dan 5 bola merah. Berapa peluang terambilnya bola secara acak? Solusinya untuk menghitung probabilitas, perhatikan bahwa ada 9 hasil yang mungkin dapat 4 dari hasil yang mungkin ini menghasilkan bola biru. Jadi peluang terambilnya bola biru adalah 4/9. Misalkan dari probabilitas, misalkan S adalah ruang sampel dari suatu eksperimen dengan jumlah hasil yang berhingga atau dapat dihitung, kami menetapkan probabilitas PS untuk setiap hasil S. Kita mensyaratkan bahwa dua kondisi terpenuhi. I0 kurang dari PS dan kurang dari 1 untuk setiap S dan II sama dengan 1. Contoh peluang apa yang harus kita tetapkan untuk hasil H kepala dan T ekor. Ketika sebuah koin yang adil dibalik, probabilitas apa yang harus diberikan untuk hasil ini ketika koin dibiaskan sehingga kepala muncul 2 kali lebih sering daripada ekor. Solusinya untuk koin yang adil, probabilitas munculnya kepala ketika koin dibalik sama dengan probabilitas munculnya ekor, sehingga hasilnya sama-sama. Akibatnya kami menetapkan probabilitas 1/2 untuk masing-masing dari dua hasil yang mungkin, yaitu PH dengan PT sama dengan 1/2. Untuk koin bias kita memiliki PH sama dengan 2P per 2PT. Karena PH plus PT sama dengan 1, maka 2PT plus PT sama dengan 3PT sama dengan 1. Kita simpulkan bahwa PT sama dengan 1/3 dan PH sama dengan 2/3. Lalu ada teorema Bayes. Misalkan E dan F adalah kejadian dari ruang sampel S sehingga PE sama dengan 0 dan PF sama dengan 0. Maka PF per E sama dengan PEF PF per PEF PF plus PEF PF. Contoh, misalkan satu orang dari 100.000 memiliki penyakit langka tertentu
waktu yang memiliki tes diagnostik yang cukup akurat. Tes ini benar 99% dari waktu ketika diberikan kepada orang yang dipilih secara acak yang memiliki penyakit. Itu benar 99,5% dari waktu ketika diberikan kepada orang yang dipilih secara acak yang tidak memiliki penyakit. Dengan informasi ini, dapatkah kita menemukan A. Probabilitas bahwa seseorang yang dites positif mengidap penyakit tersebut memiliki penyakit tersebut? B. Peluang bahwa seseorang yang hasil tesnya negatif untuk penyakit tersebut tidak mengidap penyakit tersebut. Haruskah seseorang yang dites positif sangat khawatir bahwa dia mengidap penyakit itu? Solusi yang A. Probabilitas bahwa seseorang yang dites positif mengidap penyakit tersebut benar-benar menderita penyakit adalah PFE. Dengan teorema Bayes kita tahu bahwa PFE sama dengan seperti ini, sama dengan 0,002. B. Peluang seseorang yang hasilnya tes negatif tidak mengidap penyakit adalah PFE. Dengan teorema Bayes kita tahu bahwa ada 0,99999. Lalu ada nilai dan varians yang diharapkan. Nilai yang diharapkan jika disebut harapan atau rata-rata dari variabel acak X pada ulang sampel S dan dengan EX sama dengan SPS XS. Simpangan X pada SES adalah XS negatif EX, selisih antara nilai X dan rata X. Serta misalkan X adalah angka yang muncul ketika sebuah dadu dilempar, berapakah nilai harapan dari X? Solusinya variabel acak X mengambil nilai 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 masing-masing dengan probabilitas 1/6. Berikut ini caranya. Contoh, peluang apa yang harus kita tetapkan untuk hasil H kepala dan T ekor ketika sebuah koin yang adil dibalik? Terima kasih, saya Naruno Bimala.